Baik, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ini minggu ini udah masuk minggu tes belum sih harusnya? Belum. Bukan minggu ini ya harusnya ya? Bukan minggu ke-8 ya sekarang ya? Jadi belum bisa UTS kita hari ini? Agak kaget ya, tahu-tahu langsung UTS ya. Oke, jadi di mana deh mata kuliah kita apa namanya? Fisika industri ya. Paling saya mau ngecek apa ya? Paling ini kali ya, dari kemarin udah ada tugas juga kan ya kemarin ya dari presentasi yang terakhir ya? Ya. Udah pada kumpulin tugas-tugasnya? Bismillah udah. Teman-teman semua tugasnya aman kan ya? Karena nanti bakal ada komponen nilai tugas juga. Sama satu lagi, kalau nggak salah saya sempat bahas tentang komponen ini nggak sih? Aktivitas? Keaktifan mahasiswa. Ada kan ya? Ada. Di mana ya? Itu waktu itu saya bahas itu ya? Apa di sini ya? Oh iya ya kalau nggak salah ya. Ya gitu dah pokoknya. Oh ini ya. Oke. Nah ini karena di sini masih banyak yang belum, saya jadinya hari ini pengen, karena sebenarnya hari ini sih nggak ada materi baru. Materi kita untuk UTS itu cukup sampai yang kemarin aja. Kemarin masih ingat teman-teman bahas apa aja? Elektromagnetism. Dari awal banget. Mekanika, penerapan mekanika di dunia industri gitu ya kan? Ya. Terus habis itu materi kita yang kedua, termodinamika kan ya, yang kemudian teman-teman juga udah bikin apa namanya penerapannya di berbagai kasus ya kan? Ya. Nah terus yang ketiga kemarin kita bahas tentang elektromagnetisme. Oke. Nah terus kemarin kita udah ada soal-soal ya kan dari PR, tapi belum sempat kita bahas nih. Jadi saya sebenarnya buat hari ini tertarik untuk kita diskusiin PR aja dari yang kita udah bahas dari awal ya kan. Ya gini ya, yang ini ya PR-nya betul ya. Ini ada PR mekanika, ada berapa nih? Ada 5 soal, ada PR ini ada 5 soal, ada 5 soal. Nanti UTS nanti bakal dari sini materinya. Insya Allah ya. Saya juga belum bisa menjanjikan, tapi kalau dari saya sih saya akan propose untuk materi yang akan diujikan di UTS itu adalah materi-materi yang udah pernah dibahas di, ini materi dari presentasi ya, jadi emang materi ini datang dari bahan yang teman-teman presentasikan selama 3 minggu belakang ini ya, untuk 1 minggu untuk masing-masing topik ya kan. Oke, sekarang kita akan mulai dengan diskusi yang pertama. Jadi mungkin di sini diskusinya kita akan membahas soal-soal yang ditanyain di PR. Kemudian nanti saya akan minta teman-teman untuk boleh volunteer. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bisa ngebahasin pertanyaan yang dimaksud, nanti akan dapat poin di sini. Bisa dipahamin ya? Oke, jadi ini akan jadi kesempatan buat teman-teman yang mungkin belum pernah dapat poin. Karena ini kayaknya kelas kita terakhir nih teman-teman. Minggu depan kan udah UTS ya, terus depannya lagi mungkin nanti bakal sama Prof. Esmar yang mungkin metode penilaiannya bakal berbeda lagi. Gitu. Jadi hopefully buat teman-teman yang belum sempat menunjukkan aktivitasnya bisa ditunjukkan di sini, oke? Siap ya? Terus habis itu juga nanti teman-teman juga, ini kan PR nih, ya kan? Jadi kan pastinya teman-teman udah ngerjain kan? Jadi kalau teman-teman mau jawab pertanyaan ini berdasarkan apa yang udah teman-teman kerjain juga silakan aja. Yang saya butuhkan tinggal angkat tangan terus nanti jelasin. Oke? Siap ya? Kita mulai dengan diskusi kita yang pertama. Jadi di awal minggu kita udah ngomongin soal penerapan prinsip mekanika di dunia industri, ya kan? Ya. Salah satu industrinya adalah industri otomotif nih, ya kan? Terus kemudian kalau nggak salah ingat, waktu itu ada yang ngebahas tentang industri otomotif, di mana di situ kita bisa nerapin hukum Hooke, ya kan? Dan di sini ada pertanyaan nih di PR ya, gimana prinsip hukum Hooke bekerja pada sistem suspensi mobil saat kendaraan melewati jalan yang berlubang dan bagaimana gaya tersebut mempengaruhi stabilitas kendaraan. Siapa yang mau bahas? Dari yang belum pernah nyoba boleh. Ya udah, saya coba scan dari atas ya. Michael mau bahas Michael? Yang lain dulu. Ihsan mana Ihsan? Ini namanya Ihsan bukan sih? Muhammad Ihsan Sani ini yang lagi saya tunjukin. Nggak ada orangnya. Anissa Dwi Lestari mana Anissa Dwi Lestari? Anissa mau bahas? Nanti dulu, oke. Muhammad Gari mana Gari? Gari mau bahas nggak? Hah? Nanti semua ini gimana ceritanya? Tugas pertama, iya.
Tiara gimana? Tiara mau bahas Tiara? Mana Tiaranya? Ya, boleh dibahas? Iya, nomor 1 Tiara. Mungkin kita sambil tunjuk. Apa Tiara mau nunjukin pekerjaannya juga atau nggak usah? Atau langsung dibahas aja? Langsung aja, oke. Iya. Jadi gimana, mau langsung bahas atau mau nge-refer ke PR-nya dulu? Ke PR dulu ya Pak. Oke, boleh ya. Tugasnya yang ini kan ya kalau nggak salah ya. Hopefully internetnya lancar. Wow, oke. Wah, tulisannya unik sekali. Oke. Ya, tolong teman-teman didengerin ya. Jadi ini teman-teman ya dengan pertanyaan ya tentang penerapan hukum HOOK nih di dunia industri otomotif dan akan dibahas sama Tiara. Mic-nya udah dipegang ya Tiara? Iya Pak. Mikrofon udah di Tiara ya? Oke. Kok Tiaranya nggak kelihatan tapi di sini ya? Mana Tiaranya ini ya? Saya di belakang Pak. Nanti ketutupan banget ya. Oke, silakan Tiara. Nah di sini pertanyaannya bagaimana prinsip hukum HOOK bekerja pada sistem suspensi mobil saat kendaraan melewati jalan yang berlubang dan bagaimana gaya tersebut memengaruhi stabilitas kendaraan. Oke. Nah jadi ketika sebuah mobil melewati jalan yang berlubang gitu, sistem suspensi akan bekerja dengan Dengan apa itu? Ini kelihatan nggak sih tulisannya? V ya itu. Berdasarkan. Oh, ya, berdasarkan. Jadi Nah, nggak bisa berdasarkan baca hukum tulisannya HOOK sendiri yang ya. menyatakan bahwa gaya yang dihasilkan pegas sebanding dengan seberapa jauh pegas tersebut tertekan atau meregang. Kalau dinyatakan dalam persamaan gimana sih ini Tiara persamaannya? Sebentar Pak. Gaya kan F ya, sama dengan A. Sebanding Itu Kak, nih. F sama dengan Atau min sama K dengan dikali X. min K dikali X. X. Ya kan, dimana F-nya itu adalah apanya nih? Gaya. Gayanya ya, gaya pada pegasnya nih. Yang lain perhatiin juga ya, ini sekalian materi nih kita ya. Terus habis itu X-nya apa nih? Seberapa jauh, apa sih namanya? Apa istilahnya? Ekstensi atau ininya ya, kompresi ya, perpanjangan atau perbendekannya ya. Atau perubahan panjang dari pegasnya tuh ya. Perubahan panjang pegas. Jadi bukan dari panjang pegasnya ya, Tiara ya. Iya, Tapi Pak. dari perubahan panjangnya. Terus kalau K apa nih? Itu konstanta Konstanta apa? pegasnya. Konstanta pegas. Oke, lanjut Tiara. Nah, saat roda masuk ke dalam sebuah lubang, pegas suspensi akan meregang untuk menjaga ban tetap menyentuh permukaan. Lalu, ketika roda keluar dari lubang, pegas akan tertekan akibat benturan dari bodi mobil yang turun. Ya. Pegas akan tertekan dari benturan bawah mobil yang turun. Ini gimana tuh mekanismenya? Kok pas rodanya masuk, pegasnya malah teregang ya? Bentar, agak susah dibacanya. Kalau yang lain mau lanjutin diskusinya juga boleh ya teman-teman. Ini nggak terbatas sama Tiara aja ya. Nanti bakal dicatatkan juga sebagai aktivitas. Pegasnya akan tertekan lagi. Gimana nih Tiara? Mungkin boleh dijelasin nggak yang Tiara tuliskan? Kenapa pada saat rodanya masuk, pegasnya meregang? Meregang itu artinya apa sih? Meregang? Tertekan Pak, tertekan. Pegas akan tertekan. Hah? Itu pegas akan tertekan Pak. Meregang atau menekan jadi? Kalau meregang soalnya Pak, jadi ketarik kan ya? Meregang tuh meregang nyawa, oke? Meregang pegas ya. Meregang pegas tuh artinya dia kayak memanjang malah ya. Tapi kalau misalnya itu dia akan tertekan ya kan? Nah tapi kalau di sini sih saya ngelihat kayaknya Tiara agak kebalik nih mendefinisikannya. Tapi nggak tahu, mungkin ada makna di baliknya kan? Makanya saya tanya nih. Kalau di sini soalnya dibalik nih, kalau pas rodanya masuk pegasnya meregang. Pas rodanya keluar pegasnya tertekan ya kan akibat benturan dari bodi mobil yang turun. Nah ini gimana nih maksudnya? Atau emang simply kebalik aja nulisnya?
Gimana Tiara? Atau yang lain juga boleh? Ada yang mau nambahin penjelasan tentang hukum hook pada sistem suspensi mobil? Presentasi kelompoknya siapa ini? Yang aku. Pasti ada dong yang presentasi ini dong. Saya soalnya ngambil soal ini dari presentasi kalian di minggu kedua. Ada siapa? Kelompoknya siapa? Mungkin kelompok yang bersangkutan juga bisa lebih menerangkan. Ini nggak ada yang ngaku, seriusan. Sampai saya cek di foldernya nih ya. Kelompoknya siapa yang bahas ginian? Nggak ada, beneran. Iya, yang otomotif, industri otomotif. Saya cek nih ya. Penerapan, apa sih di tugas presentasi berarti ya masuknya ya. Tugas presentasi 1. Industri otomotif. Nah ini ya sampai saya lihat namanya. Tuh ada Prasna. Iya lagi. Prasna ini memang nih. Ini ada Pradipta, Raihan tuh ya kan. Pradipta mana Pradipta? Gak masuk, Pak. Raihan. Ini ada Raihan ini. Raihan ini kan ya? Terus habis itu ada Michael juga nih ya, satu kelompok nih ya. Ngomongin industri otomotif nih, ada tuh ya bagian suspensi kan. Nah yang ini nih ya kan. Mana tahu dari kelompok yang bersangkutan mau jelasin. Lah lupa, dia yang bahas, dia yang lupa. Bagaimana? Gimana Tiara, mau dilanjut Tiara atau yang Ini lain? Pak, itu maksudnya pegasnya pas masuk ke dalam lubang dia kan merenggang. Nah pas dia udah masuk ke dalam lubang, dia itu bakal ketekan sama bodi mobil. Jadi pas masuk ke lubang, pegasnya gimana? Meregang atau Meregang. menekan? Nah pas udah masuk, Kenapa meregang? Kenapa dibikin meregang kalau enggak gitu kali pertanyaannya? mungkin karena belum kan sebelum dia masuk Hah? si pegasnya belum ketekan sama benturannya kan. Nah pas dia masuk ke mobil, baru tuh di situ ada benturan yang bikin pegasnya ketekan. Oh oke. Sip. Ya, makasih Tiara untuk penjelasannya. Tapi kalau saya nangkep sih dari penjelasan tambah dari yang dituliskan sama Tiara, mungkin teman bisa bayangin kayak gini deh. Ini misalnya bagian mobil ya. Ini roda depannya mobil nih. Maaf nih kalau mobilnya jelek ini. Nah, terus habis itu kalau misalnya di sini ada lubang. Jadi si pegas itu kan sebenarnya teknologinya ada beberapa ya. Salah satunya sebenarnya yang paling basic sih dia tuh untuk meredam osilasi. Tapi implementasi lain adalah dia juga bisa dipakai untuk ngejaga kestabilan si mobilnya, teman-teman. Jadi kan kalau misalnya mobilnya lagi jalan di jalanan rata, kita pengen mobilnya supaya kalem ya, dia pengennya levelnya segini-segini aja kan ya. Nah tapi pas dia ketemu sama lubang, nah ini kan dia nanti bakal jugruk gitu ya kan, kebayang gak tuh? Nah gimana cara supaya nggak jugruk? Nah di sini Tiara bilang pas dia kayak gini, pegasnya harus ngeregang nih, jadi kayak supaya rodanya doang yang turun gitu. Tapi ininya tetap di sini gitu. Gitu kali mungkin yang dimaksud sama Tiara ya nggak Ya sih? betul Pak. Benar ya kayak gitu ya. Nah terus habis itu pas dia udah jalan lagi ke sini, wah lubangnya ke bawah nih. Ya pasti gimana caranya biar nggak ke bawah lubangnya? Ya pokoknya pas dia udah nyampe di bagian sini lagi, jadinya pegangnya istilahnya terkompresi gitu ya. Jadi nanti bannya yang keangkat gitu ya kan. Supaya apa? Supaya nanti mobilnya jadi lebih stabil gitu ya kan. Gitu mungkin ya Tiara implementasinya ya. Iya Pak. Oke. Ya itu istilahnya tuh ada suspensi model kayak gitu juga ya, yang dia tuh mengadjust kondisi jalanan sesuai dengan mengadjust si pegasnya sesuai dengan kondisi jalanan ya. Nah tapi dengan kayak gitu sebenarnya case-nya untuk yang ini jadinya bukan case yang untuk implementasi yang pakai hukum hook sih. Karena kalau hukum hook itu lebih ke biasanya tuh dipakai supaya kita meredam guncangan yang terjadi kalau misalnya si mobilnya itu tanpa pegas, teman-teman. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau misalnya mobilnya tanpa pegas ya dia kan bakal ngikut aja ya. Dia ketika ada lubang ya udah nanti dia jatuh aja ya kan, jebret gitu ya kan. Ini mungkin kalau lubangnya halus ya. Kalau misalnya lubangnya kayak gini mungkin bakal lumayan sakit nih ya kan kenanya ya. Bisa dibayangin ya teman-teman ya. Kayak gini jebret gitu ya kan. Kayaknya lubangnya kegedean ya. Ini mah kayak solokan. Mungkin segini lah ya lubangnya ya. Nah jadi teman-teman bisa bayangin nih kalau misalnya kayak gini dia bakal jebret gitu ya kan. Nah ini dia kalau nggak ada pegasnya dia nggak bakal ada osilasinya tuh. Sehingga kalau nggak ada osilasinya dia bakal kena ibaratnya kena impuls gitu teman-teman. Jadi gaya yang berasa di dalamnya itu bakalan bikin pantat kita sakit pas dudukin mobilnya. Bisa dibayangin ya. Nah, jadi sebenarnya implementasi pegas di sini adalah supaya nanti ada osilasinya, teman-teman ya. Karena teman-teman bisa bayangin ya kalau kita punya pegas itu kan sistemnya kayak gini ya. Kayak gimana sih pegas? Gimana gambar pegas, guys? Gini ya.
Kalau kita tarik pegas, apa yang akan terjadi? Dia bakal meregang, terus pas dilepas, apa yang akan terjadi? Bakal balik lagi sampai ke posisi awal. Sebenarnya sebelum dia balik ke awal, dia bakal berosilasi dulu nih teman-teman. Dia bakal bolak-balik ya kan. Dan ketika dia bolak-balik, nanti dia akan mengalami hambatan sampai akhirnya dia berhenti lagi gitu ya kan. Nah jadi sebenarnya penambahan suspensi di sini itu untuk untuk meringankan gaya yang kena sama penumpangnya karena ketika dia tuh ada pegasnya, ini tuh nanti mobilnya jadi kayak membel gitu teman-teman. Pasti pernah lah ya berasa ini juga, jangankan di mobil sih, di sepeda mungkin teman-teman. Pernah lihat ya di sepeda tuh ada suspensinya kan, ada pernya ya kan, yang pernya itu dipakai buat, ya kalau teman-teman ketemu sama lubang, itu nanti pernya bakal membal gitu ya kan. Bisa dibayangin ya. Jadi pernya itu membal supaya untuk mengecilkan impact yang bakal kena sama penumpang mobilnya gitu. Oke? Jadi eksplanasinya Tiara ini sebetulnya betul, mungkin ini yang diterapkan sama mobil-mobil modern, tapi kalau dalam prinsip dasar hooknya ini justru kebalik ya. Gitu. Jadi sebenarnya dia pas dia masuk dia tuh mestinya keteken tuh, bukan malah meregang gitu ya kan. Oke? Sip. Itu ya Tiara, makasih. Tiara untuk jawabannya nomor berapa Tiara? 08, Pak. 08. Oke, sip. Kita lanjut ya, saya kasih 2 poin ya. Lanjut, soal berikutnya, soal nomor 2. Ngomongin soal industri pertambangan nih. Siapa yang mau bahas PR-nya? Pertanyaannya adalah ini ya, alat berat di area pertambangan seperti ekskavator mampu mengangkat beban batuan yang sangat masif. Berdasarkan prinsip mekanika fluida, bagaimana sistem hidrolik memanfaatkan hukum Pascal. Jadi yang ditanya ini ya, tentang hukum Pascal nih teman-teman, pada pertambangan. Siapa yang mau bahas? Angkat tangan. Boleh, siap. Mau bahas dari PR-nya atau mau langsung dibahas aja? Langsung aja. Verbally, asik. Oke, langsung aja. Iya. Boleh mic-nya dikirim dulu, udah? Ya sudah. Wah, ini ada kameramen ya, mantap Tapi sekali. sorry ya kalau ini ya berlibat. Jadi Amin, di sini aman aja. Hukum Pascal itu kan menyatakan tentang tekanan gitu kan ya Pak ya. Jadi yang saya tangkap sih di sini kayak misalkan bengkel gitu Pak, dia pakai dongkrak untuk mengangkat mobil yang sangat berat gitu, pakai tenaga manusia kan. Manusia nggak seberat mobil kan, tapi dia bisa mendongkrak mobil. Jadi di situ itu ada yang kayak apa bilangnya? Sistem hidrolik ya, Ya, dongkrak betul, sistem hidrolik. hidrolik. Gimana tuh cara kerjanya dongkrak hidrolik? Jadi dia kayak memanfaatkan ada fluida yang di dalam. Fluida di dalam? Ya betul, fluida dalam hidroliknya untuk nantinya akan naik kan ya ke kanan ini itu mobil. Jadi kayak sistem hidrolik tuh biasanya ditanam di bawah tanah gitu kan ya? Iya, Jadi nanti di sini ada fluidanya nih ya kan? betul Pak. Nah terus habis itu yang dinyatakan oleh hukum Pascal gimana nih? Jadi dia tekanannya akan menyebar ke seluruh arah yang dalam satu ruangan itu Pak, tuh yang Bapak buletin itu. Tekanan di mana? Ruang tertutupnya Pak. Di dalam ruang tertutup, di dalam ruangan yang ada fluidanya. Fluidanya. Ya jadi hukum Pascal nih teman-teman tadi disebutin sama siapa? Devi. Galang. Iya. Tadi hukum Pascal disebutin sama Galang itu berkaitan sama tekanan di fluida teman-teman ya, di ruang tertutup. Jadi sifat dari fluida ini teman-teman itu sering disebut sebagai material yang incompressible alias nggak bisa diteken ya. Jadi kalau kita neken sebelah kiri ya dia nanti efeknya bakal ke bawah ke sebelah kanan ya. Jadi sedangkan tekanan yang sama ya. Jadi prinsipnya ketika ada tekanan di sisi yang sebelah kiri, maka akan ada tekanan di sebelah kanan yang nilainya sama besar. Paling arahnya aja yang kebalik. Kalau ini kita nekennya ke bawah, artinya kita ngasih gaya sehingga menghasilkan tekanan ke arah sini, maka di sini dia akan nekan ke atas ya kan. Di sini ada F1, di sini ada F2. Terus lanjut Galang. Apa? Habis itu gimana? Terus kenapa ini jadi bisa ngangkat mobil? Pakai rumusnya Pak. Rumusnya yang mana tuh? Yang P1 iya. Iya kah? Iya benar tadi rumusnya ya, hukum Pascal kan tadi bilang bahwa tekanan diteruskan segala arah jadinya ya. Berarti tekanannya sama. Berarti kita bisa mulai dengan P2 Pak. rumus tekanan di mana P1 sama dengan P2. P2 gitu ya. Nih, halo teman-teman, jelas ya? Nah, terus habis itu apa lagi? Dari sini gimana lagi? P-nya dipecah Pak. P-nya dipecah, jadi F apa per A. dipecahnya? F per A. Jadi F per A. Iya, jadi F1. Iya, karena tekanan itu memang didefinisikan sebagai gaya per satuan
luas ya. Ya. Berarti kalau kita masukin ini ke dalam sini, kita akan punya, gimana ya nulisnya? Mungkin di sini dulu kali ya. Ini rumus tekanan, sedangkan ini adalah hukum Pascal ya kan? Nah, dari sini kita bakal punya ekspresi untuk F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Begitu, Galang? Betul, Pak. Lanjut, habis itu? Iya gitu. Gimana? Jadi kenapa tenaga angkatnya bisa sangat besar? Ini orangnya Jadi gini ya? tekanan yang diberikan itu sama, Pak. Jadi kan kedua arah Tekanannya sama, betul. itu- Iya. Terus kenapa tenaga angkatnya jadi sangat besar? Kan tekanannya sama. Soalnya kan orang kan berkali-kali gitu, Pak. Orang nekan berkali-kali, Jadi kan luas penampangnya beda gitu, Pak. Ya kan. terus penampangnya Ya, beda. yang ini kan kecil kan, yang Ini kanan itu kecil. besar. Terus? Jadi ketika misalkan kita tekan dengan berapa 60 kilo misalkan. Kanan itu juga 60 kilo gitu, Tekan Pak. 60 kilo. Apakah Nggak mungkin sih, tapi Nggak, maksudnya tekan 60 kilo, 6 kilo Pascal, 60 kilogram, 60 kilo Newton, Newton, Pak. 60 kilo Newton. Iya. 60 kilo Newton itu sama mana sih? Newton. Nggak usah kilo, nggak usah kilo. Newton. Iya nggak tahu berapa. Berapa kek? Iya berapa? Berapa bro? Jangan Newton misalkan, Pak. 60 Berapa? 60 Newton. Misalnya F1-nya 60 Newton. Terus Maka F2-nya akan sama jadi 60 Newton juga. F2-nya 60 Newton juga. Tapi belum Kang. Kan pakai yang itu tadi, yang penampang itu. Gimana? F1-nya 60 Newton, F2-nya 60 Newton juga. Sepakat kayak gitu. Coba nih ditambahin sama Adit sih, Pak. Adit, Coba. oke boleh ditambahin Adit. Boleh nggak apa-apa tambahin. Kalau- Boleh aja. Iya. Mungkin kalau dilihat dari rumusnya itu kan PF per A ya Pak ya. Nah Ha-ha. itu kalau kita pindahin F itu kan F itu sama dengan P kali A. Artinya kan P tekanan di yang kecil sama yang besar itu bakalan sama ya. Nah cuman bakal dipengaruhi sama luas penampangnya. Bentar. Tadi gimana? Mau rubah rumusnya mana? Ini ya? rumusnya F sama dengan Ya, P kali A. PA. Terus? Ya. Nah itu kan luas penampang. Sorry, itu kan tekanannya bakal sama ya di kiri sama di kanan. Tekanannya sama, Ya, betul. tekanan sama. Jadinya di sini yang mempengaruhi itu bakal cuman si luas penampangnya aja. Atau Ketika kita luas- bisa bilang F itu sebanding sama A-nya gitu ya? Iya, jadi kan itu kan berbanding lurus ya. Jadi ketika A-nya si yang kiri itu kan kecil ya. Ha-ha. Nah, F bakal juga kecil juga. Tapi pas di kanan itu luas penampangnya bakal lebih besar kan. Artinya F-nya juga bakal meningkat jadi lebih besar juga. Makanya Jadi dia bisa ada ngangkat. kesebandingan nih antara F Iya. sama A sehingga pada bagian yang luas penampangnya lebih besar, F-nya bakal lebih besar juga gitu ya kan ya. Nah, sehingga ini memungkinkan kita menghasilkan tenaga angkat yang besar ini ya. Karena yang mau kita angkat itu adalah mobil misalnya ya kan. Berapa berat mobil? Nggak tahu. Cari tahu. Ya segitu Anda. Berapa berat mobil? Kita tanya sama ChatGPT kali ya. Coba GPT deh, Pak. Berapa berat rata-rata mobil? Kalau mobilnya limosin gimana? Limosin. Ambil lagi sapi limosin ya. 1000 kilo. Nah ini ya, mobil yang kecil kayak Agya, Honda Brio itu sekitar 900 sampai 1100 ya. Let's say 1 kilogram, 1000 kilogram lah ya. Nah tapi ini bukan satuan berat ya, ini adalah massa. 1000 kilogram itu massa. Berarti beratnya berapa? Betul, dikali sama gravitasi karena gaya berat itu kan M kali G ya. Jadi berapa gaya beratnya? 9.800 atau kalau kita pakai pembulatan jadi 10.000 boleh lah ya. 10.000 apa? Newton ya kan? 10.000 Newton. 10.000 Newton itu tentu nggak bisa tuh kita langsung angkat dari bawah mobil langsung gini ya kan? Ya 10.000 Newton berat ya karena ngangkat 1.000 kilo kan. Nah makanya jadi dipakai sistem hukum Pascal ini nih. Dengan hukum Pascal ini kita bisa nih ngasih gaya yang lebih kecil untuk menghasilkan gaya yang lebih besar ya kan. Karena untuk angkat mobil seberat 10.000 Newton berarti kita butuh F2-nya 10.000 Newton juga kan minimal. Ya. Berarti F1-nya kan bisa kita kasih lebih kecil nih karena ada hukum kesebandingan ini teman-teman ya. Misalnya luasannya ini dia 100 kali lebih besar nih. Berarti kita bisa, artinya luasan yang A1 tuh 100 kali lebih kecil. Berarti nanti F-nya juga bisa 100 kali lebih kecil juga. Sehingga untuk menghasilkan, let's say tadi 10.000 Newton, kita cukup provide 100 Newton gitu. Bisa dibayangin sampai sini? Ya jelas ya tadi Galang? Ya, Pak. Juga Adit tadi makasih udah ditambahin penjelasannya. Nomor berapa Galang? Berapa ya? Lah berapa? Mau diiklasin aja, sumbangin ke Adit aja. 25, Pak. NIM-nya 25, Pak. 25 ini ya, oke. Terus Adit, nomor berapa Adit? Terima kasih, Pak. 34.
34. 34. Ini ya Aditya Astafan ya. Udah banyak Adit mas, saya kasih satu aja ya. Pilih kasih. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Sekarang soal nomor 3. Industri manufaktur alat ukur ya. Di sini ngomongin soal timbangan industri yang dirancang untuk menahan kapasitas beban. Jika dianalisis pakai hukum Newton 2 yang dikatakan bahwa load cell pada timbangan sebenarnya mengukur gaya dorong balik. Nah ini gimana nih maksudnya? Ada yang kerjain PR ini? Udahlah ya, pasti semua udah pada kerjain PR kan? Silakan, ada yang mau bahas? Angkat tangan. No. Saya scan lagi dari atas nih, dari Michael. Michael mau bahas, Michael? Belum? Ini Ihsan Sani tadi nggak ada ya orangnya ya? Oh ini barusan datang. Ihsan mau bahas? Enggak. Anissa Dwi Lestari. Mana Anissa? Anissa mau bahas sekarang? Gary mau bahas sekarang, Gary? Sevilla. Mana Sevilla? Oh Jessica dulu kali ini ya. Jessica mau bahas? Boleh, siap. Boleh mic-nya dikasih sama Jessica. Ini Jess. Sorry ya. Ini materi presentasinya Jessica kah? Bukan ya? Bukan. Oke. Jessica mau refer ke pekerjaan PR-nya dulu atau langsung dibahas saja? Ke pekerjaannya. Refer ke pekerjaannya boleh. Ini berarti di mana dah? PR berapa kita itu? Meeting 2 masih ya? Yang ini ya? Nomor berapa Jessica ininya, absennya? 13, Pak. Nomor 15? 13. 13 ini ya, Jessica Elizabeth Hasibuan. Oke, wah bagus nih PR-nya, ada gambar-gambarnya. Bentar. Ini ya, udah ya. Oke. Tolong didengerin ya teman-teman. Silakan Jessica. Itu kan di soalnya timbangan industri dirancang untuk menahan kapasitas beban yang sangat besar. Jika dia analisis menggunakan hukum 3 Newton tentang aksi reaksi, mengapa dapat dikatakan bahwa load cell pada timbangan sebenarnya mengukur gaya dorong balik dari mesin itu sendiri, bukan mendeteksi massa bendanya secara langsung. Jadi di pernyataannya itu load cell itu mengukur gaya dorong balik bukan massa karena penerapannya itu dari hukum aksi reaksi, Pak. Dari hukum aksi reaksi, yang gimana tuh? Persamaannya gimana tuh? Ada nggak persamaan aksi reaksi? Hukum Newton 3 ya? Iya, Pernyataan hukum aksi Newton reaksi. 3, Pak. Gimana tuh kalau kita nyatakan dengan persamaan? Hukum Newton 3. Gimana persamaan aksi reaksi, Jessica? Atau yang lain juga boleh ya kalau mau nyambung diskusi. Ya. Mungkin saya izin melanjutkan ya, Pak. Enggak, aksi reaksinya aja. Ini masih dilanjut saya. Pertanyaan aksi reaksinya. Ya, persamaannya apa? Nah, itu ya. F aksi sama dengan minus F reaksi. Betul begitu, Jessica, yang dimaksud? Iya betul. Oke, lanjut Jessica. Makasih tadi ya. Siapa Gavin ya? Devin. Gavin yang mana kalau Gavin? Oh, beda lagi. Oh, ini Devin, ini Gavin. Oke. Sama-sama Vin juga. Oke, lanjut Jessica. Jadi ini nih persamaannya benar ya, Jessica, yang dimaksud yang ini ya. Terus? Saat mesin berproduksi itu dan diletakkan di atas timbangan, mesin tersebut memberikan gaya tekan ke bawah pada sensor atau aksinya. Gimana? Jadi pada saat apa? Pada Pada saat saat mesin berproduksi. mesin berproduksi. Iya. Maksudnya gimana mesin berproduksi? Ini kan ceritanya kita lagi nimbang benda bukan sih, Jessica? Jadi misalnya ada timbangan nih, ya kan? Terus habis itu bendanya ditimbang, begitu bukan? Atau Jessica lagi jelasin hal lain? Ini timbangan. Ini benda. Nah, gimana nih hubungan antara timbangan sama benda? Dan kalau kita pakai prinsip hukum Newton 3-nya gimana nih, Jessica? Oke, masih cari-cari. Jessica kelihatannya boleh. Yang lain juga kalau mau lanjutin jelasin. Oke, silakan. Jadi kan itu kan hubungan Tolong teman-teman dengerin dong ya. Oke. hubungan benda sama timbangannya ketika bendanya ditaruh di atas timbangan itu Kayak kan gini. otomatis timbangannya tuh kan
kayak menekan ke bawah. Timbangannya Itu menekan. Bentar, siapa yang menekan? Bendanya apa timbangannya? bendanya menekan Benda menekan si timbangan. Kenapa benda Sehingga menekan timbangan? karena benda itu memiliki massa. Punya massa sehingga punya gaya berat ya. Berat. Jadi ada tekanan gaya tekan yang diberikan oleh si benda ya. Ya, sehingga menghasilkan itu yang jadinya aksi. Ini jadi si aksinya nih ya. Iya. Terus habis itu? Dan si timbangannya itu kan kalau misalnya bendanya cuman si timbangan gak menahan si benda, otomatis kan bendanya hanya menekan ke bawah. Jadi untuk reaksinya itu timbangan itu menahan benda ke atas, itu yang jadinya reaksi. Jadi karena benda neken timbangan, maka timbangan bakal neken Si benda balik ya. Karena ada hubungan reaksi. aksi-reaksi yang tadi disebutin sama Jessica nih ya. Dan persamaannya tadi dijelasin sama Devin. Betul Devin ya? Iya, jadi di sini ada gaya reaksi nih ditambahin sama siapa namanya? Desintan, Pak. Desintan. Jadi diperjelas ya. Jadi di sini ada gaya reaksi nih ya kan? Gaya reaksi. Oke. Ya, makasih Desintan. Jadi itu ya analisis gayanya. Lanjut lagi Jessica. Terus habis itu gimana nih Jessica? Untuk pernyataan ini gimana nih? Jadi yang dikatakan bahwa load cell itu mengukur gaya dorong balik, itu gimana nih maksudnya? Ini tinggal finishingnya aja. Jadi lock cell itu dikatakan mengukur gaya dorong balik itu dari mesin itu sendiri karena bukan masanya secara langsung, tapi gaya ini tuh menyebabkan deformasi elastis, Pak. Atau Ada strain. deformasi elastis. Apa tuh maksudnya tuh deformasi elastis tuh? Deformasi elastis itu adalah perubahan bentuk, ukuran atau posisi suatu benda akibat gaya luar, tarik, tekan atau torsi, Pak. Oke, sip. Jadi deformasi elastis ini berkaitan dengan perubahan bentuk ya. bentuknya. Mungkin sederhananya kita bisa bayangin di dalam sistem timbangan ini itu sebetulnya kayak ada pegasnya juga tuh yang tadi ya. Yang kalau misalnya tadi soalnya Jessica nyebutin deformasi elastis nih ya. Jadi mungkin kalian bisa bayangin di dalam timbangannya ini ada pegas ya kan ya, yang bisa memendek kalau dia ada beban di atasnya ya kan. Nah, jadi artinya dengan mendeteksi perubahan ukurannya, misalnya delta X kita ukur, nah kita kan bisa jadi tahu ya berapa F-nya karena ada rumus yang tadi itu disebutin Tiara di awal ya, F sama dengan negatif KX gitu ya kan. Ya, jadi negatif ini tuh nunjukin bahwa arahnya emang berkebalikan karena emang ini dia tadi yang kita measure itu adalah si reaksinya ya kan. Jadi ini kan pemendekannya tuh ke bawah ya. Itu sebenarnya berasal dari gaya yang ke atas alias si gaya reaksinya ini ya. Oke. Ya, oke. Ya rasanya cukup. Makasih Jessica untuk penjelasannya. Nomor berapa tadi Jessica? Nomor 13, Pak. 13. Oke, saya kasih 2 sama tadi Devin, nomor berapa Devin? Devin 03, Pak. 03 sama Desintan 71. Oke, makasih. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman diskusinya. Berikutnya, ada apa lagi nih? Diskusi tentang... udah ya? Emang ada berapa soal sih? Harusnya kayak ada satu lagi nggak sih? Ada 4. Ada 4, ada apa? Ada 5? Oh, ini ada ya. Ada 4, ada 5 ya. Oke. Siap. Siapa yang mau yang nomor 4? Firas, boleh Firas. Firas, nomor berapa Firas? Mau bahas dari PR-nya dulu atau langsung aja? Langsung aja, Pak. Langsung aja, asik. Mana dah? Diam. Enggak ada. Mau di depan boleh, Firas saya sini. Oke, boleh Firas dijelasin. Ada mana kamera? Mana Firasnya? Coba angkat tangan Firas. Oke, mantap. Jadi itu tuh pesawat kargo yang berat dapat melaju dengan sangat cepat menembus udara berkat mesin jetnya. Nah, itu gimana sih prinsip perubahan momentum yang bekerja pada gas buang pesawat sehingga mampu menghasilkan gaya dorong Gas ke buang depan? pesawat ya. Menghasilkan gaya dorong yang ke depan. Oke, gimana nih Firas? Prinsipnya apa nih? Hukum fisikanya apa nih? Hukum 2 Newton, Pak, perubahan momentum. Hukum 2 Newton, perubahan momentum. Emang hukum 2 Newton itu perubahan momentum? Oh, dari impuls. Kayak gimana? Persamaannya gimana emang hukum 2 Newton? Iya, impuls kan.
F sama dengan? MA. Terus kok tadi katanya momentum gimana nih? Perubahan momentum. Error berarti. Yang salah yang nyebutin FMA apa yang nyebutin momentum nih? Dari situ bisa. Dengan A-nya diubah. Gimana hukum Newton di pesawat kargo nih? Di apa? Ngomongin soal gas buang ya. Gimana Firas? Ayo lanjut Firas. Saur mau mikir dulu, Pak. Atau mau lihat PR-nya Firas dulu? Coba lihat PR Firas sama nggak Firas? Lihat, mau dilihat nggak PR-nya? Nomor berapa Firas PR-nya? Coba deh Pak lihat PR, Pak. Ini ya, Firas Khair Al-Rashid. Tapi gua ada rumusnya nggak ya? Firas Khair. Kiar, Pak. QR. Kiar, Pak. Nomor berapa dah? Nomor 5 ini ya? Gua nggak ada rumusnya. 4. Nomor 4 ya, sorry. Ini kita geser dulu, terus taruh di sini ya. Ini pekerjaannya Firas nih, gimana nih Firas? Gimana? Oh, ini udah ada soalnya juga ditulis ulang ya. Nanti rumusnya nanti aja. Mungkin kita kasih Roman dulu. Oh iya ya. Di sini ada Firas menyatakan hukum Newton 2 ya kan, tapi menyatakan bahwa gaya adalah laju perubahan momentum ya. Nah emang gaya itu adalah laju perubahan momentum berdasarkan hukum Newton 2. Bukannya hukum 2 Newton yang kita tahu F sama dengan MA ya. Nah, A-nya diubah jadi vektor. Perubahan gimana? Janggan mau lanjutin? Boleh dikasih oper ke Janggan? Gak apa-apa Janggan. Gak usah terlalu close up Mas. Biasa aja Mas. Gak usah gitu. Seingat saya hukum kedua Newton tuh ada juga rumus F sama dengan delta P. P itu momentum per delta T. Nah, kenapa tuh? Ini sama nggak sih sama ini rumusnya? Sama nggak? Gimana? Kenapa kok bisa sama? Bukan ini P, ini A. Gimana? Kalau P itu kan M per V ya? No, P itu M kali V. M kali V, sorry. Jadi kalau kita ganti P-nya jadi M kali Kali V. V. Jadi delta dari MV dibagi sama T. delta T. Terus? V dibagi T itu jadinya A. V dibagi T. Mungkin kasusnya perlu ada catatan ya, di mana kalau masanya konstan, maka tidak ada delta M ya. Sehingga M-nya bisa kita keluarin. Jadi tinggal M kali delta V per delta T. Jadi F sama dengan M kali A. Jadi pertanyaan berikutnya tadi adalah, ini jadi sama apa enggak nih antara ini sama ini? Sama ya. Tapi bedanya adalah ini lebih umum nih justru yang disebutin sama Vira sebenarnya. Jadi mungkin kalau selama ini teman-teman taunya hukum Newton 2 itu adalah F sama dengan MA, itu betul pada kasus khusus di mana masanya konstan, masanya enggak berubah ya kan. Nah, tapi pada kasus lebih umum bisa aja masanya berubah teman-teman, dan ketika masanya berubah berarti perubahan momentum itu juga bisa disebabkan oleh perubahan massa yang sebenarnya nanti akan berkaitan dengan soal ini nih ya. Jadi sekarang teman-teman tahu bahwa hukum 2 Newton itu pada prinsipnya itu disebabkan oleh laju perubahan momentum teman-teman ya. Karena nggak cuma massa, nggak cuma kecepatan yang bisa berubah, gaya juga bisa muncul akibat adanya perubahan massa gitu. Oke. Ya, makasih Janggan untuk tambahan penjelasannya. Boleh kita balik ke Firas lagi? Gimana nih? Jadi ada ini ya, hukum Newton 2 pakai ekspresi ini ya, laju perubahan momentum ya. Laju itu kan artinya per waktu ya. Jadi laju perubahan momentum itu adalah delta P per delta T. Nah, sekarang gimana nih implementasinya di sini? Jadi di mesin jetnya itu kan kalau di pesawat tuh udara tuh bakal masukkan ke mesin jetnya. Nah itu tuh dia di mesin jetnya itu bakal dikompresi sama dicampur bahan bakar. Terus dia bakal dibakar itu untuk menghasilkan gas panas yang bikin pesawatnya tuh makin cepat gitu. Keluar ke belakang. Iya. Dengan kecepatan tinggi. Gimana nih? Kenapa dia bisa kalau keluar di belakang terus keluar ke belakang dengan kecepatan tinggi? Nanti dia bisa menghasilkan perubahan momentum yang sangat signifikan. Nah ini gimana nih hubungannya antara
yang hijau dengan yang merah. Itu dia dari delta V itu dia V2 dikurang V1. Jadi kecepatan angin yang mana tadi? Kecepatan yang keluar itu dikurang sama V yang masuknya tadi. Bentar. Kan ini ya menghasilkan perubahan momentum ya. Jadi bentar, proses yang warna hijau, bentar ini warnanya nyampur-nyampur semua. Mungkin hukum Newton 2-nya ini, atau mungkin proses yang tadi dijelasin sama Firas, di mana ketika ada udara ditarik dan dicampur dengan bahan bakar, terus dibakar, itu menghasilkan gas panas yang dipacu keluar nih ya, ke belakang dengan kecepatan tinggi, ya kan? Nah, ketika di sini dia ada dipacu keluar dengan kecepatan tinggi, kenapa dia ini bisa menghasilkan perubahan momentum nih? Dari mana nih dia bisa menghasilkan perubahan momentum? Kenapa kalau gasnya dipacu keluar dengan kecepatan tinggi, itu dia bisa menghasilkan perubahan momentum? Dari mana? Ini selanjutnya dijelaskan sama Dep. Mungkin saya izin menambahkan dikit aja, mungkin nanti Boleh. Faris bakal jelasin lagi, Firas bakal jelasin lagi. Jadi kita mungkin masuk ke hukum momentum terlebih dahulu yang di atas yang udah jangan dijelasin, yang dimana P itu kan sama dengan ini dalam kasus M-nya itu adalah constant, yaitu massa pesawat yang udah naik ke atas. Jadi M-nya itu dikali V2 min V1. Nah, di sini kita bakal masuk yang namanya kecepatan yang masuk ke kecepatan yang keluar. Mungkin Gambarnya gimana kalau digambar? Jadi ini ada si mesin jet nih ya kan? Ya, Terus ini ada gas yang masuk nih. ya Pak. Terus ini ada yang keluar gitu. Betul. Yang keluar lebih cepat. Gini, Ya, lebih besar nilainya. lebih besar. Gini, gitu. Terus? Nah, kalau misalnya kita lihat video, kan dari pesawat terbang tuh, kita punya angin di atas. Nah, ketika anginnya masuk itu akan menjadi V1, Pak. V1 kita masuk ke dalam turbinnya. Turbinnya di situ bakal mengkompresi dari anginnya tersebut yang menyebabkan nanti momentumnya berubah. Karena apa? Karena kecepatan V2-nya itu bakal menjadi lebih besar, makanya Bentar dulu momentumnya berubah, Pak. Ini tuh apa namanya si pembakaran ini dia itu mesin jet itu kan mesinnya tuh di ininya nggak sih? Di dalam ya, di belakang ya, bukan ini tuh mesin yang di sebelah mana sih? Ya Sebelah tetap kanan ya di sini juga. Di sayap juga ada nggak sih? Iya, sebelah kanan kiri, kanan kiri. Di sayap juga ada ya. Oh, ini saya gambar sayap ya ceritanya ya. Pahanya mana paha? Oh, bukan ayam ya. Oke, jadi ini sayap nih. Ini sayap ya, sayap. Terus habis itu ini ada udara masuk, terus nanti ada udara yang keluar. Terus habis itu udara yang keluar ini kecepatannya lebih Besar. besar. Makanya Berarti ada momentumnya perubahan Momentum. momentum. Perubahan momentumnya kemana tuh arahnya? Ke arah depan. Ke arah perubahan momentumnya ke arah V1. depan. Ke arah V1-nya, Pak. Karena kan misalkan ndung gitu. Num. Karena gimana ya bilasnya ya? Soalnya ini kita ngomongin vektor ya, gaya itu kan vektor ya. Jadi kalau misalkan di sini kita nyatakan sebagai delta P per delta T ya kan, di mana P-nya itu adalah apa namanya? P2 minus P1 ya kan? Ya. Ini juga vektor ya kan? Nah, berarti tadi ini P2 sama P1 mana yang lebih besar? P2. Berarti artinya nanti arahnya akan kemana nih hasil Positif pengurangannya? ke Kan lebih besar yang ke belakang kan? Iya. Misalnya ini kayak berapa sih? Misalnya ini let's say ini ini misalnya 100 gitu ya kan meter per second. Ini lebih rendah kan? 50 meter per second. Berarti selisihnya jadi berapa? Atau jangan ini 70 deh misalnya. Kurang gimana bisa baliknya? Selisihnya 30. 30 kemana? Ke depan atau ke belakang? Jawab. Video ke belakang sih harusnya. Berarti kan delta P-nya ke belakang ya? Iya. Kok dia jadi F-nya jadi ke depan ya? Nah, apa? Karena ada reaksi-reaksi nih teman-teman. Jadi gas yang dihembuskan ke belakang itu akan menyebabkan si kapal ini jadi terdorong balik ya kan? Karena kan udara didorong sama pesawatnya, udara didorong sama mesin ke belakang. Berarti reaksinya adalah mesin kedorong sama udara ke depan. Nah, tapi sebenarnya kalau konteksnya ini tuh sebenarnya instead of perbedaan kecepatan, dia juga bisa muncul dorongan karena adanya perubahan massa di sini, teman-teman. Dan ini biasanya dipakai untuk persamaan roket juga tuh. Jadi di persamaan roket itu, teman-teman, kan mirip ya. Jadi ada mesin jetnya juga di bawah yang dia itu repulsornya itu membakar bahan bakar. Dan ketika bahan bakar dihembuskan keluar, itu tuh sebenarnya ada perubahan massa, teman-teman. Ya. Jadi artinya nih, untuk konteksnya ini, kita juga bisa punya kasus yang kedua di mana kalau kita asumsikan sekarang V-nya yang konstan, oke?
Maka delta M kali V-nya ini bisa kita keluarin V-nya. Sehingga sisanya delta M per delta T ya. Jadi artinya adanya sejumlah massa yang dikeluarin dari mesin jet itu bisa menghasilkan dorongan juga gitu ya kan. Bisa dipahamin ya sampai sini ya. Contohnya juga kayak misalnya teman pernah ada praktikum roket air gitu nggak sih? Nah itu kan itu sebenarnya dia ngeluarin air kan. Jadi ketika airnya disemburin ke belakang, dia bakal menghasil. Artinya tuh dia tuh melakukan gaya ke bawah gitu ya kan. Sorry, airnya disemburin ke bawah nih. Berarti si roket ngedorong air ke bawah sehingga air ngedorong roket ke atas. Jadi di situ ada dua prinsip tuh ya, ada Newton 2 sama Newton 3-nya ya kan? Gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini nih? Insya Allah. Oke, baik. Siapa aja nih jadi orang yang terlibat tadi lumayan banyak nih. Tadi Firas ya, mana Firas nomor berapa? Kayaknya Firas belum terlalu memuaskan, saya kasih 1 aja ya. Terus ada siapa lagi? Janggan mana Janggan? Mana 1? Oh iya, 2. Oke. Saya kasih 2 deh, Janggan ya tadi banyak bicara ya. Siapa lagi? Enggak? Hah? Galang. Nomor berapa Galang? 25. Ini 25. Terus siapa lagi? Devin berapa Devin? Berapa? Nomor berapa Devin? 03 Pak. 03. Mana sih? Ini ya? Oke, sip. Udah ada lagi yang terlibat tadi di diskusi kita barusan? Udah ya? Nggak ada ya? Yang ada kalau ada yang mau klaim boleh aja ya. Udah ya? Lanjut ya? Aman ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4 nih teman-teman. Industri bakso. Iya, ada aja. Ya, silakan ada yang mau bahas pekerjaannya? Atau iya? Wah, akhirnya dia bicara ya. Siapa namanya? Anissa. Oke, Anissa mau bahas dari PR-nya? Atau mau langsung aja? Langsung ngejelasin boleh. Oke, gimana nih Anissa? Di situ kan soalnya kan tentang menganalisis, maaf Pak. Menganalisis, kenapa? Nggak kelihatan kah tulisannya? Iya Pak. Ketutup sama saya ya? Enggak, maaf main depan. Oh, sama Gavin. Siapa namanya? Iksan. Oke. Di situ kan disuruhnya kan menganalisis konsekuensi mekanis yang terjadi apabila gaya dorong dari rotor atau ulir mesin tidak Menganalisis konsekuensi mekanis yang terjadi apabila gaya dorongnya tidak seimbang ya, Iya, dengan besarnya gaya gesek dan gaya hambat. dari luar. Nah, gimana nih? Boleh kan kulit? Boleh. Jadi kan gaya dorong dari rotor atau ulir itu kan nggak seimbang. Nah, dengan gaya gesek dan gaya hambat. Bentar. Mungkin setupnya dulu ya. Ini ngomongin soal apa sih nih? Itu Mesin ngomongin pencetak tentang adonan mesin- bakso. Kayak gimana sih tuh mesinnya? Boleh digambarin dulu nggak biar kita bisa lihat nih mana sih gaya dorongnya, mana gaya geseknya. Kira-kira gimana gambarnya? Pak. Perlukah kita gambar baksonya dulu? Terus habis itu diapain lagi? Mesin pencetak adonan bakso ya gimana sih mesinnya? Presentasi siapa sih ini? Iqbal ya nggak salah kemarin. Iya Pak, kita Pak. Oh kelompoknya Anissa juga kah ini? Iya. Oh iya, siap. Yaudah gimana Anissa baksonya? Jadi gimana? Gambar dulu deh. Ini kan gambarnya susah banget lah. Ya udah skemanya aja gimana kira-kira? Pak, Biar kita bisa gambarin baksonya. Pak, gini Pak. Kayak gimana? Ya Allah, saya Iya kan Pak? di PR-nya gimana? Di ada gambarnya nggak di PR-nya? Nggak ada. Nggak ada. Di PPT, mau lihat langsung dari PPT? Dimasuk Boleh aja sih. Boleh Mau dilihat PPT-nya? Ada gambarnya di PPT-nya? Penerapan mekanika. Mana nih? Manufaktur makanan ya? Yang ini bukan sih? Iya. Kelompok 6. Ini emang bakso ini ya? Bakso goreng ini mah. Yang mana gambar yang mau dimunculin? Yang atas Pak. Yang paling kanan. Ini Iya. mesin cetakan bakso. Oh dia ini ya ke bawah ya? Iya, dia ke bawah. Mesin cetakan bakso. Ya masuk angin jangan. Sama coffee maker mirip-mirip ya. Drip gitu ya kan. Nah gimana nih terusnya? Gaya-gayanya gimana nih di mesin ini? Itu kan ada yang itu tuh Pak, yang Ada yang apa? kayak garis lurus di tengah Garis lurus yang mana ini? atas Pak.
atas Ya ini. itu kan buat dorong adonan baksonya. Ini ke bawah. pendorong Nah, adonan. di bawah situ tuh bakso. ada lubang buat mengeluarin si adonannya. Bentar, adonannya di mana dah? Di sini Dalamnya, Pak. adonannya. Iya, di dalamnya. Nah, Ini itu adonan bakso, adonan. Terus itu kan keluarnya lewat lubang yang bawah tuh, yang dari bentuk buncit itu, yang bawah. keluarnya di mana? Di situ. Iya. lewat Nih situ. ntar gini ya, keluar sini ya adonannya ya. Iya. Berbentuk bakso tuh. Oh bakso ya, salah. Baksonya gini ya. Salah. Kita es krim. Tadi saya gambar es krim. Sumpah es krim. Nah terus. Nah, terus. Nah, itu kan ada gaya dorongnya dari atas, dari gitu. Gaya-gayanya gimana nih? Gaya dorongnya yang mana? Gaya gesek yang mana? Gaya hambat yang mana? Kalau gaya gesek itu kayaknya gesekan antara si adonan baksonya itu. Di mana nih kira-kira kita bisa gambarin gaya-gaya ya? Di mana ya? Di sini kali ya, di adonannya ya. Iya, Pak. Jadi mungkin kita coba zoom in di bagian, bagian sini ya. Jadi ini kalau kita perbesar, ini kan ada adonan yang tertekan ya dia. Iya, dia bergesekan. Shoot. Terus habis itu gaya dorongnya di mana gaya dorongnya? Gaya dorongnya dari si yang itu tuh, Pak. Yang Dari sini ya, ada gaya dorong gitu. Iya. Terus habis itu, kalau ini gaya gesek, gaya hambat yang mana nih gaya gesek, gaya hambat nih? Iya kan yang muter itu kan? Yang tengahnya kan? Bukan digorong. Mesin apa? Mesin ini rotor ulir ya? Oh iya. Weh, gana. Gak apa-apa Iqbal, gak apa-apa. Bantuin Iqbal, gak apa-apa. Gak apa-apa Iqbal, kenapa sih? Gini Iqbal, jadi muter. Spiral. Jadi gayanya muter gitu. Iya. Gayanya nggak lurus. Kayak muter gitu, Pak. Nggak geser. Oh, oke. Kayak mengaduk. Jadi di sini tuh kayak ada sistem spiral gitu di sininya ya. Iya, kurang Gini kali ya? Ya nggak sih gitu nggak maksudnya? kecil. Gini gitu. Jadi nanti dia muter. Jadi nanti adonannya tuh nyemplung ke sini nggak sih? Ngedorong di situ. Bukan gitu ya? Jadi adonannya tuh di daerah sini nggak sih? Iya. Adonannya dari situ, Pak. Ini kayak usus halus, usus besar gitu ya. Terus keluar di. Pak. Sorry. Enggak, ini tapi usus kita nggak muter kan ya? Enggak. Beda. Oke, gimana ini sama apa nih? Gimana? Terus. Lanjut, Pak. Ini kan ada si adonan baksonya nih. Iya. Terus habis itu gimana? Dia kan kayak ada dorongan. Jadi dia keluar lewat situ. Dorongan. Jadi dia kedorong nih. Jadi dorongannya di mana? Dorongan dari si ulirnya ini ya. Iya. Dia kan Kedorong ke sini gitu Iya. misalnya. Iya, Pak. Terus habis itu kalau gaya geseknya yang mana nih? Gaya gesek, gaya hambat itu yang mana ya? Hambatannya tuh kayaknya biar enggak terlalu ini, Pak. Apa nih? Ini gaya dorong. Terus habis itu gaya gesek, gaya hambatnya ada di sebelah Iya, mana? biar ada gaya hambatnya tuh biar adonan baksonya enggak over gitu, Pak, keluarnya. Jadi Kita gambarnya gimana sih gaya hambat tuh? Kan kalau dorong ya jelas ngedorong dia supaya nanti adonannya keluar. Kalau gaya hambat tuh yang mana? itu, Pak, di lubang cetakannya, Pak. Di lubang cetakannya, di sininya. Iya. Gimana arahnya kemana gayanya? Ke bawah, Pak. Ke atas ya. Ke atas. Ya yang namanya hambatan dia ngelawan arah gerakan ya. Jadi kalau dia ngedorong ke sebelah sini relatif ke kiri sehingga dia akan gerak ke kiri, gaya geseknya itu akan ke sebelah sini ya kan, ke sebelah kanan ya. Kanan agak atas gitu ya kalau emang miringan kayak gini ya. Dan juga gaya hambat ya, gaya hambat sama gaya gesek mungkin fungsinya mirip-mirip tuh ya kan. Nah pertanyaan di sini adalah ini kalau dia nggak seimbang gimana? Apa yang akan terjadi kalau dia nggak seimbang? Antara gaya dorong yang hijau dengan gaya hambat yang warna biru. Apa yang terjadi kalau dia nggak seimbang? Kan kalau misalkan gaya dorongnya itu lebih kecil dari gaya hambat kan adonannya bakal macet ya, Pak. Macet, betul. Karena kalau karena FD-nya motornya lebih kecil dari iya. F gesek plus gaya hambat, nah itu dia nanti bakal macet katanya ya. Iya, itu kan Kenapa? Kok bisa macet? karena motor itunya tuh terbebani. Kenapa? Apa ya? Kalau di jawaban aku sih menyebabkan motor terbebani atau mesin Terbebani. itu berhenti. Berhenti. Ya tadi ya, karena emang simply kan untuk mendorong kita harus melawan gesekan sama ini ya. Jadi ini nanti bakal macet. Terus habis itu apa lagi case-nya?
Terus Kalau ada yang lebih besar gimana kalau efeknya? misalkan dia lebih besar gaya dorongnya tuh adonannya tuh bakal keluar dengan tekanannya tuh yang berlebih. Jadi si baksonya itu bentuknya nggak sesuai atau komponen cetakannya tuh rusak, Pak. Jadi kecepatan ya dia ya. Iya. Jadi nanti dia bakalan ada total gayanya bikin adonannya jadi berantakan lah gitu. Iya. Jadi dipercepat kan Iya. soalnya. Jadi harusnya gimana? Jadi harusnya tuh gaya yang diperlukan tuh biar stabil, Pak. Harusnya stabil. What do you mean by stabil? Artinya apa sih stabil? Stabil tuh nggak ini apa? Nggak berubah-ubah, Pak. Stabil nggak berubah-ubah. Tapi lebih ke seimbangnya nggak Iya, sih sebenarnya? iya, seimbang. Jadi Kan yang tadi jadi masalah tuh kalau dia nggak seimbang kan. iya, Jadi dia harus seimbang. Artinya gaya dorongnya harus sama dengan gaya gesek dan gaya geseknya, hambatnya. Supaya total gayanya jadi 0. Supaya dia nggak dipercepat. Iya. Jadi dia gerakannya nanti jadi GLB teman-teman. Kecepatannya konstan dan dia jadi bisa lebih rapi begitu. Oke, sip. Terima kasih. Nomor berapa Anissa? Nomor 5. Nomor 5. Mana 5? Ini ya? Iya, Tadi dibantu sama Iqbal ya? iya. Iqbal nomor berapa Iqbal? Nggak usah. Di gitu. Nggak apa-apa. Nih Iqbal ya, Tia saya kasih 1. 3. Nggak apa, setiap kontribusi dihargai. Jadi nggak apa-apa, aktif aja. Loh, kok jadi kegedean? Bentar guys. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Bentar, ini kayaknya saya harus ulang lagi. Kita lanjut lagi teman-teman ke yang berikutnya. Siapa lagi sekarang yang mau bahas? Untuk soal nomor berapa lagi deh sekarang? Udah nomor 5 tadi ya. Berarti sekarang udah masuk ke materi yang kedua. Termodinamika. Soal termodinamika yang pertama nih, ngomongin soal pemurnian nikel. Waduh, berat. Silakan siapa? Ada yang mau bahas tentang ini? Tentang energi bebas Gibbs. Waduh, ini bawa-bawa energi bebas Gibbs. Ini ngomong-ngomong energi bebas Gibbs sebenarnya nggak masuk ke materi FISDAS ya, tapi nggak apa-apa. Ini bagus buat pengayaan. Ada yang mau bahas? Silahkan. Janggan. Nggak tahu tadi katanya janggan. Oh, Dafu mau bahas. Oh ya, mantap. Boleh kita kasih Dafu. Mana mikrofonnya? Boleh dikirim ke Dafu. Anissa, mikrofonnya. Anissa mau jawab lagi? Tolong dikasih ke Dafu. Mikrofon pelunas hutang. Oke. Mau dilihat pekerjaannya dulu? Atau langsung aja dijelasin? Hah? Boleh. Boleh. Oke, bentar kita coba akses dulu pekerjaannya Dafu ya guys ya. Di week berapa ya itu masuknya? Week 4 ya. Tugas mingguan week 4 betul. Dafu nomor berapa Dafu? 22. 20. Angkatan 22. 22 mana ini ya? Muhammad Godzone Dafu Queen. Oke, mari kita dengerin teman-teman penjelasannya Dafu ngomongin soal energi Gibbs nih. Oke. Silakan Dafu. Oke, jadi di sini ada reaksi energi bebas Gibbs. Bentar, mungkin sebelum ke reaksi konteksnya dulu kali ya. Di sini kan ngomongin pemurnian nikel ya. Presentasi siapa ini pemurnian nikel? Adalah saya. Kelompok masnya ini juga ya. Oke. Benar sekali. Silakan Dafu. Ada reaksi-reaksi apa nih Dafu? Ada reaksi NO ya itu ya. Nih, nikel NiO, oksida. NiO. Apa nikel oksigen ya? NiO apa NiO2? NO. Aja. Dibacanya apa ini? Nikel oksida. Nikel monoksida, nggak tahu juga sih. Ya nanti tanya lah ya kelas kimia ya. Terus habis itu menjadi Ni dan CO berdasarkan sifat endotermik nih. Iya benar. Oke, terus katanya memerlukan suhu yang sangat tinggi. Ini yang pertanyaan di sini ya, kenapa suhu pemanasannya ini dia harus tinggi ya? Benar sekali. Untuk menyebabkan reaksi ini terjadi secara spontan. Oke. Benar banget tuh Pak. Nah, jadi teman-teman. Di sini kunci utamanya itu ada di persamaan
energi bebas Gibbs-nya itu sendiri teman-teman. Apa nih? Boleh dijelasin nggak nih masing-masing variabelnya apa nih? Nah, delta G itu adalah energi bebas Gibbs-nya itu ya teman-teman. Energi bebas Gibbs, oke. Ya, Terus? benar. Nah, delta H-nya itu adalah entalpi ya teman-teman. Entalpi, oke. Terus? Dan suku keduanya itu adalah suhu dikali perubahan entropi Suhu teman-teman. dan delta S-nya adalah perubahan entropi. Oke, good. Iya benar teman-teman. Di Terus? situ ada diketahui kalau delta H-nya itu lebih besar dari 0 Kenapa nih teman-teman. delta H-nya lebih besar dari 0? Karena, aduh nggak kelihatan lagi ya. Ini karena maka, tapi kenapa delta H-nya lebih besar dari 0 nggak dijelasin ya di sini? Di situ kan di soalnya itu berdasarkan konsepnya itu mengapa pemanasan dengan temperatur tinggi mutlak diperlukan agar reaksi dapat terjadi secara spontan. Nah, di sini kuncinya itu di delta H-nya. Kalau delta H-nya itu lebih besar daripada suku kedua, maka reaksinya itu tidak spontan. Oke, sebentar teman-teman. sebelum ke situ, ini kayaknya masih belum ngejelasin nih kenapa delta H-nya lebih besar dari 0 nih. Karena delta H-nya lebih besar dari 0, reaksi butuh energi. Nah, itu kan butuh energi ya, Pak? Bentar. Nih, oke, jangan mau ngelanjutin. Gimana? Ngomongin delta H dulu nih. Delta H itu tadi apa sih? Entalpi. Entalpi itu berkaitan dengan apa sih? Dia itu berkaitan dengan kalor yang dihasilkan oleh reaksi. Karena reaksi itu bisa menyerap kalor, bisa juga mengeluarkan kalor. Lanjut, Janggan, gimana? Oke, dia diketahui kan itu delta H-nya lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena reaksi ini tuh bersifat endotermik. Endotermik itu menyerap energi sehingga apa namanya tadi? Kalornya naik. Menyerap kalor gitu. Jadi Betul. karena di sini dia tuh menyerap kalor, berarti dia bersifat endotermik, sehingga karena dia endotermik berarti entalpinya pasti bakal Lebih dari 0. meningkat. Karena entalpi itu berkaitan dengan ya bagaimana reaksi itu dilakukan ya teman-teman ya. Jadi karena informasi ini maka delta H-nya jadinya 0 gitu ya kan. Oke, makasih Janggan. Lanjut Dafu. Diri aja sekalian Dafu di depan sini daripada berlutut gitu. Berlutut, Pak. Soalnya Diri aja, diri. Sekalian tunjuk juga boleh. Ini kameranya otomatis bisa gerak sendiri kameranya nih. Nih lihat deh, kameranya gerak sendiri. Nih lihat nih, kameranya bisa gerak sendiri. Sini. Kameranya bisa gerak sendiri. Nah, itu kan kameranya. Nah, di sini teman-teman. Oke, ya lanjut dulu ya. Gimana nih? Nah, di sini delta S-nya itu entropinya juga lebih besar dari 0 ya teman-teman. Kenapa tuh entropinya lebih besar dari 0? Karena rumus entropi itu yaitu sistemnya itu selalu mengarah yang lebih acak, Pak. Jadinya Betul. harus lebih besar dari 0. Sebenarnya karena hukum termodinamika ke berapa itu? Dua apa tiga? Kedua ya, Ya. di mana entropi itu selalu meningkat ya. Makanya jadi delta S itu pasti positif karena di akhir itu entropi pasti lebih besar. Terus. Benar. Dan di sini delta suku kedua yang ini itu lebih besar dari suku yang pertama. Jadinya reaksinya itu akan delta G-nya akan bernilai negatif. Karena T-nya juga lebih membutuhkan nilai yang sangat tinggi. Nah, Mungkin sebelum lompat ke situ, Dafu mungkin perlu dijelasin nih tentang si energi bebas Gibbs itu ya kan? Itu sebenarnya nilainya kan bisa lebih besar, bisa juga lebih kecil ya. Iya. Mana Benar. yang akan menghasilkan reaksi yang spontan? Yang lebih kecil, Pak. Ini ya yang spontan ya. Sorry, lebih kecil dari 0 itu artinya negatif ya. Benar. Kalau yang ini Itu tidak spontan. tidak spontan ya kan. Nah, sedangkan yang kita inginkan di sini apa sih? Reaksi spontan. Kita ingin supaya dia reaksinya spontan. Supaya reaksinya spontan, maka delta G-nya harus negatif ya. Ya, Nah, benar. terus lanjut. Berarti kalau ini negatif, maka harus gimana? Harus salah satunya ini antara delta S-nya, kalau enggak T-nya itu harus nilainya lebih tinggi. Harus nilainya lebih tinggi. Oke. Benar. Terus. Nah, jika suhu lebih tinggi, maka reaksinya jadi spontan gitu, Pak. Kan
Oke. delta H-nya ini jadinya kecil, ininya lebih besar. Jadinya kalau ininya kecil dikurangi yang lebih Besar. besar, jadinya hasilnya akan ya. negatif. Dan ketika negatif, dia akan menghasilkan reaksi yang Spontan. Oke ya, boleh, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Dafu. Terima kasih. Nomor berapa Dafu? Mana Dafu? Ini ya. Oke, kasih 2. Tadi dibantu Janggan juga. Nomor berapa Janggan? Weh, mantap nih Janggan, man of the match. Mantap. Kita lanjut lagi. Soal nomor 2. Ngomongin makanan kaleng. Kaleng Adem Sari bukan nih? Beda ya, bukan ini. Oke, silakan. Ada yang mau bahas soal nomor 2? Plasna WA. Iya, apa katanya WA-nya? Gua aja gitu ya. Coba forward ke saya deh. Ya, silakan siapa yang mau? Kalau nggak ada, saya coba panggil dari sini lagi, absen dari atas lagi. Michael gimana? Michael mau bahas? Oh, Michael lagi nggak enak badan ya, sakit ya? Oke, Ihsan. Oh, Ihsan. Ihsan sakit juga, Ihsan. Gary. Mau bahas, Gary? Kalian belum ada nilainya loh ini aktivitasnya. Nanti kalau 0 gimana? Soalnya nanti kalau emang UTS-nya kurang, presentasinya kurang, saya bakal gedein nilai ini nih. Ya kan? Siapa? Ini? Ada nih, Alexander. Nomor berapa Alexander ini ya? Alexander Kristiano Wahyunadi. Oke. Pertanyaan nomor 2. Mau dibahas referring ke PR-nya atau lanjut aja? Lanjut. Langsung aja. Oke, silakan Alexander. Apa ya? Ya kan tekanan di dalam kaleng kan lebih gede kan daripada di luar. Bentar, nih boleh jelasin nggak soalnya ada apa nih? Aduh, oh ya. Kan dia Ya, ngomongin kan soal di sterilisasi iya. makanan ya kan? Digunakan mesin autoclave. Apa itu mesin autoclave? Apa ya? Mesin kayaknya dia tuh mesin yang ini ya, mensterilkan Iya, makanan panas. menggunakan suhu deh. Iya, suhu panas. Suhunya dipanasin ya, dimana suhunya kalau kita naikin lebih dari 100 dia bisa membunuh bakteri. Nah pertanyaannya adalah, kenapa pas dia suhunya panas, itu cairan di dalamnya itu nggak mendidih? Padahal kan kita tahu air mendidih di suhu 100 ya. Iya. Nah yang ditanya adalah kenapa kalau kita pakai mesin autoclave, makanan di dalam kaleng itu dia bisa nggak mendidih tuh. Padahal suhunya udah lebih dari 100 ya. Iya. Nah itu pertanyaannya, gimana prinsip fisikanya? Silakan. Ya karena tekanan di dalam kaleng itu lebih gede daripada di luar. Bentar, jadi ngomongin di Tekanan kaleng di ya? kaleng, iya, tekanan di Kalengnya kaleng. gimana kalengnya ini? Kaleng sarden atau tabung kaleng aja, apa tabung. ya? Ini minuman nggak sih? Ada sorry lagi. Besar. Ya pokoknya ini ada minuman lah ya, kaleng Iya. minuman ya. Minuman ya. Cola kubro. Oke. Nah terus habis itu ada tekanan nih ya. Iya, tekanan. Tekanan di dalam kaleng sama tekanan di Luar. Gimana hubungannya? Hubungannya. Ya tekanan di dalam kaleng itu kan lebih gede daripada di luar. Terus? Ya Kalau tekanannya lebih besar maka apa? suhunya juga harus lebih apa ya? Bukan suhunya deh, kalornya. Kalornya? Iya. Gimana kalornya kalornya? Gimana? Aduh, gimana? Ya kan apa? Iya, titik didih Titik didihnya kenapa? lebih naik, Titik didih di dalam kaleng itu Iya. akan lebih meningkat. gitu. Iya. Kenapa begitu ya? Karena apa ya? Atom di dalam kaleng kan tuh apa ya? Tertekan ya dari Tertekan, sama-sama masing betul. Tertekan satu sama lain. Jadi itu apa ya? Lebih rapat gitu. Ya lebih rapat. Terus? Ya kan nggak bisa gerak apa ya? Lebih susah kan gerak. Lebih susah. Iya. Sedangkan dalam konteks mendidihkan itu artinya kan kita memutuskan ikatan ya. Iya. Betul. Jadi makanya ada korelasi itu antara tekanan dengan titik didih ya. Iya. Dimana semakin besar titik tekanannya, titik didihnya akan semakin meningkat. Oke. Tinggi. Sip. Ya udah cukup ya. Cukup dijelaskan dengan baik oleh Alexander. Boleh kita kasih aplaus. Ya jadi tadi udah benar banget ya teman-teman ya. Jadi dia itu sebenarnya jadi nggak mendidih karena tekanan di dalam kalengnya itu dibikin tinggi. Jauh lebih tinggi daripada tekanan di luar. Sedangkan pendidihan itu kan sebenarnya adalah proses pemecahan ikatan antar molekul teman-teman. Kemarin kita udah sempat diskusi belum ya? Atau mungkin di kelas FISDAS-nya udah lah ya. FISDAS 1 ngomongin soal pencairan. Apa namanya? Mendidih itu kan proses dari cair jadi gas ya. Soalnya bisa bayangin bedanya molekul-molekul pada benda cair sama benda gas itu gimana? Lebih benda cair tuh benda gas itu lebih terurai ya.
partikelnya bergerak bebas, sedangkan kalau benda cair lebih terikat. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ketika kita memanaskan benda untuk mencairkan dia itu adalah kita melepas molekul-molekulnya, ikatan molekulnya, sehingga dari yang tadinya lebih rapat sehingga dia jadi cair fasenya, membuat dia jadi lebih jauh-jauh sehingga dia fasenya berubah jadi gas, ya kan. Nah, sehingga tadi yang Alex bilang, tadi bagus analoginya. Jadi ketika kita bikin tekanan yang lebih besar, berarti dia bakal lebih rapet tuh. Artinya lebih susah kan buat misahinnya, ya kan. Sehingga artinya untuk memisahkan dia itu kita butuh kalori yang lebih besar, sehingga titik didihnya jadinya lebih tinggi untuk mencapai tingkatan kalor pada level tersebut gitu. Dan itu yang kemudian menyebabkan titik didihnya lebih besar di dalam kaleng, sehingga ketika kita kasih suhu yang tinggi sekalipun, ini dia nggak bakal bikin si fluida di dalam kalengnya mendidih begitu ya. Oke, sip. Boleh nomor berapa, Alex? 07. 17. 37 lah. Oke. 37 kan dulu. 37. Nih karena jawabannya lumayan mulus, saya kasih 3 lah ya, boleh. Wih. Sedikit ngomong tapi mulus jadi. Oke. Lanjut nomor berikutnya. Ya. Kayla, nomor berapa? Yang lanjutin atau membantah Alex? Ya. Nomor 3 langsung. Oke. Boleh, Kayla boleh. Dibantah. Alex dibantah ya. Raja demi Alex lah. Oke. Kita lanjut ya. Di sini ada nomor 3 nih. Boleh mau dilihat pekerjaannya atau langsung dibahas? Langsung. Lanjut aja. Oke, silakan. Boleh dibahas dulu. Ada soal apa di sini? Kayla ya? Dia Hayu Kayla. Dia Hayu? Iya, Kayla. Dia aja siapa? Dia Hayu apa Kayla? Kayla. Dia Hayu. Ya udah lanjut. Ayo. Terus. Kan soalnya itu kan truk pendingin itu menyalakan kompresor secara terus-menerus untuk menjaga suhu dingin. Truk pendingin menyalakan kompresor supaya menjaga kesegaran produk ya, supaya dia suhunya dingin terus ya. Nah, yang ditanya adalah berdasarkan hukum 2 termodinamika, kenapa suhu dingin di dalam ruangan kargo itu tidak bisa dipertahankan dengan sendirinya tanpa adanya asupan energi? Nah, gimana nih? Jadi panas itu kan selalu ngalir dari tempat yang lebih panas ke yang lebih dingin ya Pak? Panas mengalir dari tempat yang lebih panas ke yang lebih dingin. Oke, berarti konteksnya kalau ini adalah mesin pendingin, kita punya ini ceritanya cold storage-nya ini ya. Cold storage. Berarti kalau kita bandingin antara suhu di dalam sama suhu di luar, mana yang lebih tinggi suhunya? Yang di dalam. Yang lebih tinggi suhunya yang mana? Lebih tinggi di luar. Ini kan cold storage ya. Berarti suhu yang lebih tinggi yang mana? Di luar. Makanya jadi tadi Kayla bilang ketika di sini kita taruh cold storage ini secara natural kalor itu ngalir dari mana ke mana? Dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam nih kalornya. Oke, lanjut Kayla, terus? Jadi panas dari luar itu kan bakal terus masuk ke dalam truk ya Pak? Nah ini ya, jadi panas dari luar masuk ke dalam tuh karena ini ya, karena suhunya lebih panas di luar ya daripada di dalam. Terus? Kalau kompresornya itu dimatiin tuh lama-lama suhu di dalam itu tuh bakal ikut naik juga. Kalau apa? Kalau kompresornya enggak nyala? Enggak dinyalain kalau nggak ada energinya. Nanti dia suhunya lama-lama bakal naik ya? Juga. Kalau nggak ada kompresornya nih ya. Nah terus habis itu kenapa harus ada kompresornya jadinya? Makanya tuh butuh energi terus-menerus buat ngeluarin panas. Buat ngeluarin panasnya. Supaya, jadi panas yang tadi masuk nih harus dikeluarin. Dan supaya, untuk keluarin panas kita butuh kompresor tadi ya, atau butuh energi gitu ya kan ya. Ada asupan energi ya untuk ngeluarin kalornya gitu bukan maksudnya? Supaya suhu di dalamnya itu tetap dingin. Supaya suhu di dalamnya tetap dingin. Oke, sip. Ya udah benar ya itu ya dari Kayla. Ada yang mau bantah? Atau Alex mungkin? Kayak lagi nggak akur ya Alex sama Kayla ya? Nomor berapa? Nomor 4. Dia Hayu Kayla. Oh Kayla. Oke. Ya saya kasih 3 juga deh ya, boleh nih. Karena lumayan mulus. Kita lanjut lagi ke persoalan berikutnya. Soal nomor 4. Kita masih punya 10 menit lagi. Jadi buat yang merasa belum pernah ikutan aktivitas, silakan, inilah saatnya. Syalwan boleh, Ihsan boleh. Siapa ada yang mau? Nih ngomongin soal ini ya, panel surya tentang hukum termodinamika dan efisiensi. Firas, boleh Firas lagi. Silakan Firas.
F sama dengan 0. Mana mikrofonnya? Boleh dikirim ke Firas dulu. Termo ini. Itu nggak bakal iya nggak bakal ini. Boleh dibaca dulu Firas, gimana nih? Ada soal apa di sini? Dikte dulu. Iya sabar. Jadi ini nomor 4 tuh ditanya energi foton dari matahari tersedia secara tidak akan pernah bisa mengonservasi. Apa sih tadi? Yang bener nih bacanya, saya lagi garis-garis Tahan dulu, bingung. Pak. Kemana ini dia bacanya? Kepanjangan. Nah, pokoknya yang ditanya tuh gimana hukum 1 dan 2 termodinamika tuh menjelasin batas maksimal efisiensi panel surya di panel surya itu. Nah, itu. Batas maksimal efisiensi dari panel surya. Oke, gimana nih penjelasannya? Kok nggak dibagi yang inian gue ya? Mau jelasin pakai hukum 1, hukum 2 dulu? Atau Pak, nggak gimana? pakai yang jawaban saya, Pak. Oh gimana? Pakai jawabannya dulu. Oh boleh. Iya buat referensi. Menurut ini ya Nggak referensi nyuruh, dari minta Firas. tolong. Nomor berapa Firas? Nomor 30. 30, Firas Khiar. Oh nyuruh. Minta tolong. Nyuruh sih. Nomor berapa dah ini tadi soalnya? 4, Pak. Nomor 4 ya? Nggak ada. Kok nggak ada? Ya nggak ngerjain. Jangan fitnah dong. Itu WM-nya hapus dulu. Takut banget. Oke. Emang ada ya? Nggak ada dong. Ya ini ada soalnya nih ya. Ditulis ulang juga nih ya. Soalnya sama Firas. Jadi oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukum 1 dan 2 termodinamika ini ngejelasin tentang batas maksimal efisiensi ya. Oke, silakan Firas, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, jadi kalau di hukum 1 termodinamika itu tuh dia menyatakan bahwa energi itu nggak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hukum Tapi 1, apa sih emang? hukum tentang kekekalan muatan, Pak. Kekekalan Energi. kekekalan energi. Dia sengaja nih gimmick aja nih Firas ini. Oke. Terus Nah, itu ya tadi dijelasin bahwa energinya itu nggak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan dia tuh cuma diubah bentuknya. Nah, berarti boleh ditulis dalam persamaan kira-kira gimana nih? oh, Energi awal sama dengan energi akhir lah gitu lah iya, ya. itu dah, Pak. Total gitu ya, sigma E awal sama dengan sigma E akhir gitu ya. Iya. Terus 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 kenapa nih dia apa namanya? Terusnya jadinya ini ada efisiensi, ada faktor efisiensi di sini. Nah, jadi sama hukum 2-nya deh. Jadi hukum 2-nya termodinamika itu nyatain bahwa efisiensi mesin kalor tuh nggak mungkin sampai 100%. Tapi dia tuh energinya bakal ada yang disebarin ke lingkungan gitu. Jadi Bentar, emang hukum 2 termodinamika itu yang mana? yang efisiensi Bukannya yang entropi ya? Terus kenapa dia jadi langsung dikaitin sama mesin Carnot? Apa efisiensi mesin ya? Waduh. Silakan. Udah capek bener kayaknya Dev. Kalau yang saya tahu tuh hukum 2 tuh ada yang jelasin tentang efisiensi mesin juga, Pak. Nah, itu saya nggak tahu kayak yang entalpi. Sebutkan hukum 2 termodinamika. Sering nanyanya gitu ya. Tadi jamnya bahasa bayi. Oke, ini ya. Jadi sebenarnya hukum 2 termodinamika itu berkaitan sama ini, apa namanya? Ini ya, bahwa tidak semua kalor dapat diubah seluruhnya menjadi kerja ya kan ya. Nah, ini jadi yang ada ini ada QH sama dengan W ditambah QC gitu ya kan ya. Ini kalau di dalam konteks mesin Carnot ya. Oke. Dexter gue gila. Nah, jadi mungkin bisa kita pakai yang ini ya. Sebenarnya mungkin ada juga yang persamaan yang Q sama dengan delta U plus W itu, tahu juga nggak sih teman-teman? Ya, atau mungkin kita bisa kaitkan sama ini ya. Mungkin yang ini aja lah kita bisa angkat ya. Jadi energi yang diberikan dalam bentuk kalor itu tuh sebenarnya nggak bisa kita ubah jadi W semua tuh ya. Nanti bakal ada yang loss nih. Jadi QH sama QC ini ibaratnya ini adalah ini energi yang kita provide ya kan, yang kita dapat dari matahari dalam konteks energi foton ini ya. Nah, sedangkan ini adalah kalor yang hilang nih ya kan. Yang loss ya. Jadi setiap energi yang kita absorb itu tuh nggak bisa semuanya kita pakai buat ya listrik misalnya. Tapi ya pasti ada yang hilang juga ya kan. Terus lanjut. Nah, jadinya tuh karena dia menjelaskan batas maksimal efisiensi panel surya, jadi tuh cahaya matahari yang
masuk ke panel surya itu bakal diubah jadi energi listrik. Nah itu tuh dia nggak 100% bakal jadi energi listrik, tapi dia bakal diubah juga jadi energi panas. Nah itu tadi apa ya? Itu aja. Ya, jadi kalau kita gambarin panel surya nih teman-teman ya. Kayak Jadi apa namanya? Energi yang kita terima kan sebenarnya energi yang datang dari matahari ya. Ya. Nah, ini adalah energi yang datang. Misalnya kita kasih nama Q incident gitu ya. Nah, ini sebenarnya ternyata nggak bisa langsung diserap sama si solar cell-nya semua nih ya kan. Kenapa? Karena ada yang berubah jadi, tadi disebutin sama Firas, jadi energi kalor, jadi panas teman-teman. Dan panas itu artinya nggak berubah jadi listrik teman-teman. Dia akan ya udah kebuang sebagai panas aja gitu ya kan. Jadi nanti terdisipasi balik nih. Jadi ini akan menjadi Q loss-nya ya kan. Nah, sedangkan yang diabsorb itu adalah yang kita define di sini sebagai W gitu ya kan. Nah, sehingga dari sini efisiensi itu kan adalah Q apa? Q masuk per Q keluar. Q yang masuk atau yang penting W dibagi dengan Q in gitu ya kan. Ya, jadi ini work yang kepake, useful work-nya dalam konteks ini electricity yang bisa kita gather dibagi dengan yang masuk ya kan. Nah, karena yang masuk pasti lebih besar ya kan daripada yang kepake, berarti ini pasti akan lebih kecil dari 1 nih angkanya ya kan. Atau lebih kecil dari 100% jadinya ini pasti gitu. Oke, baik, terima kasih Firas. Nomor berapa Firas? Nomor 30 Pak. Udah tepuk tangan aja nih. Oke. Cukup ya. Kita masih ada waktu 3 menit lagi. Ada yang mau lagi, satu lagi atau mau udahan aja? Ajel mau Ajel? Atau Prasna? Prasna mau Prasna? Ya udah Ajelnya dari tadi kayaknya ini banget tuh sampai ngangkat tangannya tinggi banget tuh. Boleh Ajel, nomor berapa bahas? Nomor 5. Industri tekstil. Ya ini mah materinya dia ini ya ngomongin mesin cuci saya inget banget ini. Oke, silakan Ajel dibahas gimana nih? Tolong teman belum selesai nih. 2 menit lagi. Ayo Ajel 2 menit buru. Cepet ya Pak. Pokoknya ya. Go. Kan itu ditanyainnya apa sih namanya? Penerapan hukum 1 sama 2 termodinamika dalam proses pengeringan kain lah ya. Terus kalau dari hukum 1 sesuai yang dijelasin Firas kan apa sih? Hukum 1, energi kekekalan itu energi ya. Ya, terus hanya berubah bentuk aja. Jadi kalau pas ngeringin kain gitu kan kalornya masuk ya. Nah, habis kalornya masuk tuh terjadi penguapan. Jadi kan dari kainnya basah jadi kering. Nah, air yang di dalam kainnya itu menguap, Pak. Nah, air yang menguap itu ini bukan jemuran ya, sorry. Gimana nih, ini mesin cuci ya? Pengeringnya di mesin cuci ya? Sorry. Iya. Saya lagi mikirin gimana cara gambar kain basah jadi kering gitu. Ya udah ini ada kain kalor masuk gitu ya? Iya. Terus? Nah pas yang kalornya masuk tuh bikin terjadi penguapan di kainnya itu. Jadi ada dari basah. Iya, airnya naik itu Pak ke lingkungan. Nah, sesuai hukum termo 1 jadi energinya tuh berubah. Nah, energi berubahnya tuh uap airnya itu. Jadi berubahnya karena ada uap airnya? Enggak, karena kalor masuk. Nah, kalor masuknya berubah sebagai menjadi kalor yang menguapkan si airnya ya? Iya, makanya sebagian. Airnya jadi kering ya? Iya, kainnya kering maksudnya. Airnya kering, kaosnya, bajunya kering ya? Terus kalau hukum termo 2 itu kan bahas entropi ya Pak. Nah, jadi kalau dalam pengeringan itu entropinya dari yang rendah ke tinggi gitu Pak. Jadi dari kainnya basah ke kainnya kering gitu Pak. Karena entropi itu berkaitan juga sama suhu ya? Iya, suhu. Makin tinggi suhunya sebenarnya entropinya makin meningkat gitu ya? Iya. Oke, nice. Boleh kita kasih poin buat Ajel, 3 poin mungkin boleh. Nomor berapa Ajel? 32. 32, mana 32? Ya kan 32 ya? Oh ini ya, 1, 2, 3. Oke, pas ya 11.40. Jadi mungkin cukup kita sampai sini dulu buat hari ini. Boleh kita kasih applause buat semuanya yang udah kontribusi buat diskusi kita hari ini. Dan apa yang kita bahas hari ini beserta materi yang kemarin udah jadi PR itu akan most likely ya, nggak pasti ya. Tapi most probably itu akan jadi bahasan buat UTS. Jadi pastinya teman-teman belajar dengan baik ya dari situ ya. Oke, dan ini jadi kelas kita terakhir teman-teman karena setelah UTS. Setelah teman-teman UTS nanti teman bakal ketemu sama Prof. Esmar. Bakal seru juga materinya, mungkin akan lebih banyak ngomongin material sih dengan beliau, tapi mudah-mudahan teman bisa tetap implement apa yang kita udah diskusiin di sebelum UTS nanti ya. Jadi udah ngerti tuh basic-basicnya nanti. Dan mohon maaf kalau banyak salah kata. Sampai ketemu lagi di kesempatan kita berikutnya di perkuliahan kita yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 4 3 ya. Ada mau nitip minuman gak?